Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Andika Kurnia. Teman-teman semuanya, tayangan kali ini saya ingin menjawab teman-teman yang bertanya di kolom komen Facebook saya, akun Facebook saya, Andika Kurnia. Teman-teman semuanya, ada teman-teman yang bertanya mengenai tips kuliah sambil kerja. Nah, khusus hari ini saya ingin membuat tayangan atau video menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah bertanya di akun Facebook saya, Andika Kurnia. Pertanyaannya yaitu tips kuliah sambil kerja. Nah, karena ada teman-teman yang kuliah sambil kerja ya. Bagaimana mengatur waktunya ya, bagaimana sukses kuliah tapi sambil kerja seperti itu. Nah, kali ini saya bakal sharingkan ada beberapa tips teman-teman semuanya. Bagi teman-teman yang mau bertanya ya, pertanyaan-pertanyaan yang lain, mungkin teman-teman yang ingin bertanya, silahkan saya bakal bikinin video khusus untuk teman-teman yang bertanya ya, seperti ini. Silahkan tinggalkan pertanyaannya di kolom komen. Nah, bagi teman-teman yang baru datang di channel ini atau channel YouTube atau Facebook, karena video ini saya tayangkan dua akun ya, di Facebook dan di YouTube saya, Andika Kurnia. Nah, silahkan subscribe dulu ya. Kemudian nyalakan lonceng notifikasinya. Ada 5 tips ya agar sukses kuliah sambil kerja ya. Kuliahnya jalan, kerjanya pun jalan. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya waktu kuliah dulu ya. Saya kuliah S1 ya. Nah, teman-teman semuanya, yang pertama tipsnya yang perlu kita ketahui, yang pertama atur planning harian atau bikin jadwal harian kita. Nah, caranya teman-teman semuanya, sebelum kita tidur tiap malam ya, selalu kita bikin jadwal harian. Besok kita bangun jam berapa, kuliah jam berapa, kerja jam berapa, sampai tidur lagi ya. Nah, jadwal itu ya kita tempelkan di dinding tempat kita sering lewat ya, di dinding kamar, di pintu kamar ya, di kaca kamar ya, biar kita sering lihat, kemudian bakal masuk ke alam bawah sadar ya, ke pikiran bawah sadar. Akhirnya lama-lama jadi kebiasaan, karena segala sesuatu kalau tidak dibiasakan bakal berat. Nah, dengan cara kita menulis ya, membiasakan setiap hari, membuat planning setiap hari, kita bakal terbiasa mengatur waktu, meminimalisir atau memanfaatkan waktu-waktu yang tidak terbuang-buang. Akhirnya kita lebih bisa memanfaatkan waktu dengan baik dan efektif dan efisien. Nah, ini tujuan untuk menulis atau mencatat planning harian. Nah, teman-teman semuanya, pengalaman saya ya, dulu saya waktu kuliah S1 ya, saya membuat notes atau catatan itu di depan komputer saya ya. Maksudnya di depan laptop ya. Ini meja laptop, di depan saya tempel. Saya bikin di sana, saya ingin membiasakan sesuatu. Misalnya pernah saya bikin tidak ada kegiatan setelah subuh melainkan membaca. Nah, akhirnya saya terbiasa setelah saya sholat subuh, ketika saya duduk ya, karena tempat tidur saya ya, sofa itu berdekatan dengan lemari, meja laptop maksudnya. Nah, di atasnya saya tempelkan catatan itu ya. Tidak ada tidur setelah subuh melainkan membaca. Nah, ketika saya selesai sholat subuh, ketika saya lihat itu, saya langsung membaca. Terus menerus seperti itu, akhirnya menjadi sebuah kebiasaan, habit ya. Karena segala sesuatu harus dibangun dengan kebiasaan ya. Nah, kebiasaan lama-lama menjadi karakter ya. Untuk itu makanya perlu dibuat catatan-catatan seperti itu. Nah, apalagi planning perharian ya. Ini yang pertama, teman-teman saya bikin planning harian. Nah, yang kedua, teman-teman semuanya, berani menolak ajakan di luar prioritas. Oke, berani menolak ajakan dari teman-teman di luar prioritas kita. Nah, di kampus ya, di masa kuliah ya,
karena kita punya banyak teman ya, kita punya banyak kenalan, kita punya banyak relasi. Terkadang ada yang mau ngundang, yang mau ngajak main, yang mau ajak makan segala macamnya ya. Berani menolak ketika hal-hal itu memang tidak penting atau kita telah mengatur waktu kita. Boleh kita refreshingnya ya, boleh kita refreshing asalkan target harian kita udah tercapai ya. Planning harian yang telah kita susun yang pertama itu tidak mengganggu ke sana. Nah, ini kita harus berani menolak ya ajakan memang tidak prioritas kita, memang tidak di dalam planning kita. Nah, berani menolak dari teman-teman ajakan apapun bentuk ajakannya ya, mau main-main, mau ke pantai. Karena ada aja kan kadang-kadang teman-teman yang ngajak ke sana ke sini seperti itu. Nah, ini yang kedua teman-teman. Yang ketiga, agar kita lebih efektif, agar kita lebih sukses kuliahnya sambil kerja. Yang ketiga, kerjakan tugas kuliah tanpa mengulur waktu. Nah, ini yang berat teman-teman semuanya. Saya selalu berprinsip ya semenjak saya kuliah dari S1 ya. Ketika sekarang saya butuh waktu, maksudnya sekarang saya punya waktu, sekarang saya ingat, sekarang saya ada waktu, saya langsung kerjakan ya. Saya nggak mengulur-ulur waktu. Nah, akhirnya alhamdulillah saya 4 tahun S1 selesai kuliah ya. Akhirnya deadline atau jadwal pengumpulan kuliah, tugas kuliah itu tidak molor. Akhirnya ketika tugas kuliah banyak yang dikerjain, dikasih untuk dosen, yang ditugaskan untuk dosen membuat makalah ini ya, membuat makalah itu, membuat tugas ini, membuat laporan itu, akhirnya tidak terburu-buru dikumpulkan. Artinya lebih efektif tugas itu dikerjakan karena kita tidak mengulur-ulur waktu. Nah, ketika kita mengulur-ulur waktu, tidak langsung mengerjakan tugas, dia bakal numpuk ya. Karena satu semester itu kan ada beberapa mata kuliah yang kita harus kerjakan tugasnya. Nah, ada 12 ya, ada yang 14 seperti itu. Yang keempat, teman-teman semuanya, agar kuliah kita sambil jalan, sambil kerja ya. Teman-teman, jangan sungkan bertanya kepada teman, kepada senior, kepada junior pun kalau seandainya itu perlu. Jangan sungkan bertanya kalau seandainya kita tidak mengerti materi-materi kuliah yang bakal kita kerjakan. Nah, terkadang kita tidak semuanya paham ya, karena tidak semuanya materi kuliah itu kita bakal paham. Kita butuh orang lain ya, butuh penjelasan atau butuh keterangan dari teman-teman ya. Justru itu kita tidak boleh malu bertanya kepada teman-teman ketika kita tidak memahami materi kuliahnya, seperti itu. Teman-teman semua, tip yang kelima yang perlu diterapkan ketika kita kuliah sambil kerja, yaitu sering-sering berkomunikasi di tempat perusahaan, di tempat kita bekerja ya, atau di kantor atau dimanapun kita bekerja. Nah, kenapa ini penting, saudara? Ketika kita dapat kuliah, dapat banyak tugas ya, dapat banyak laporan misalnya, atau kita pergi KKN mau PL ya. Nah, ada saat-saatnya jadwal-jadwal itu berbenturan dengan jam kerja kita. Nah, ketika kita berkomunikasi dengan pihak tempat kita bekerja, atau pihak perusahaan atau tempat kita bekerja, kita lebih mudah menyampaikan agar lebih memahami ya pihak perusahaan untuk seandainya ketika kita minta izin ya. Nah, makanya saya dulu waktu kuliah saya rasakan sendiri teman-teman semuanya, ketika saya ngambil S2-nya kuliah ya, ketika itu ada ujian ya, pasti akan ada jadwal-jadwal itu berbenturan dengan jadwal kuliah, maksudnya dengan jam kerja dengan jadwal kuliah. Nah, kita bisa minta izin. Nah, sebelum itu kalau seandainya pihak perusahaan kita tidak tahu kita sambil kuliah, makanya inilah kita sering-sering berkomunikasi dengan pihak perusahaan atau pihak tempat kita bekerja. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, mudah-mudahan dengan 5 tips ini ya, mudah-mudahan teman-teman terjawab ya bagi teman-teman yang bertanya. Tips kuliah sambil kerja ini yang saya rangkum 5 tips ini, mudah-mudahan bagi teman-teman adik-adik yang saat ini kuliah ya, saat ini kuliah sambil kerja, nggak usah bingung. Silahkan analisis jadwalnya ya, analisis 5 tips ini, kemudian terapkan, mudah-mudahan semoga membantu ya. Kemudian kuliahnya lancar,
kerjanya pun jalan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.